Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, x kuadrat dikurang 7x ditambah 6 sama dengan 0. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, terlebih dahulu perhatikan angka di depan x kuadrat. Nah, di sini dia tidak ditulis angkanya ataupun nilainya angka 1. Jika angka di depannya seperti ini, maka cara penyelesaiannya perhatikan kita buat kurung terlebih dahulu. Buka kurung, X, tutup kurung, buka kurung lagi, X, tutup kurung, sama dengan 0. Ingat, kita buat seperti ini jika angka di depan sini dia angka 1 atau tidak ditulis angkanya. Langkah selanjutnya, ambil angka paling belakang, yaitu 6. Nah, sekarang tugas kita, carilah dua angka yang kalau dikalikan hasilnya adalah 6. Angka berapa saja itu? Oke, perhatikan kemungkinan angka yang bisa dikali yang hasilnya 6. Tentunya ada 2 kali 3, atau boleh juga negatif 2 kali negatif 3, atau boleh juga 1 dikali 6, atau boleh juga negatif 1 kali negatif 6. Nah, semua angka ini kalau dikalikan hasilnya adalah 6. Selanjutnya, angka yang kita peroleh ini kita jumlahkan. 2 tambah 3 hasilnya 5. Lalu negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 5. Lalu 1 ditambah 6 hasilnya 7. Lalu negatif 1 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 7. Nah, angka yang kita ambil di sini yaitu angka yang ada di tengah sini, yaitu negatif 7. Nah, mana hasil yang tadi negatif 7? Tentunya angka di bagian bawah sini. Maka angka yang kita ambil yaitu negatif 1 dan negatif 6. Maka di dalam kurung sini kita tulis negatif 1, negatif 6. Langkah selanjutnya, kita cari angka pembuat nolnya. Perhatikan di sini caranya. X kurang 1 sama dengan 0. Lalu X kurang 6 juga sama dengan 0. Lanjut. X sama dengan negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1. X sama dengan negatif 6 pindah ke kanan jadi positif 6. Sehingga inilah dia akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu 1 dan 6. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Soal nomor 2. X kuadrat ditambah X kurang 2 sama dengan 0. Ingat sekali lagi, perhatikan terlebih dahulu angka di depan X kuadrat ini. Jika dia tidak ditulis angkanya ataupun ditulis angka 1, maka cara penyelesaiannya kita buatkan tanda kurung terlebih dahulu. Oke, buka kurung, X, tutup kurung, lalu X lagi, tutup kurung, sama dengan 0. Langkah selanjutnya ambil angka paling belakang sini, yaitu negatif 2. Nah, sekarang tugas kita carilah dua angka kalau dikalikan hasilnya negatif 2. Angka berapa saja itu? Tentunya boleh jadi 2 kali negatif 1 atau boleh juga negatif 2 dikali positif 1. Nah, angka-angka ini kalau dikalikan hasilnya negatif 2. Selanjutnya kita jumlahkan. 2 tambah negatif 1 hasilnya positif 1. Lalu negatif 2 tambah 1 hasilnya negatif 1. Selanjutnya perhatikan angka di tengah sini. Nah, ini dia, yaitu ada negatif 1. Itu artinya ambillah hasil jumlah tadi yang jumlahnya adalah positif 1, yaitu angka di atas sini. Nah, maka angka yang kita tulis nanti yaitu 2 dan negatif 1. Maka di dalam kurung sini kita tulis positif 2, negatif 1. Langkah selanjutnya, kita cari angka pembuat nolnya. X tambah 2 sama dengan 0. X kurang 1 juga sama dengan 0. Lanjut. X sama dengan positif 2 pindah ke kanan jadi negatif 2. X sama dengan negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1.
Sehingga inilah dia akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu negatif 2 dan positif 1. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut lagi ke contoh soal yang nomor 3. X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Oke, perhatikan untuk contoh soal yang nomor 3 ini. Nah, bentuk ini kan boleh juga kita rubah menjadi bentuk X kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, nah mungkin sobat-sobat masih ingat dengan salah satu sifat dari pemfaktoran. Jika bentuknya A kuadrat kurang B kuadrat, maka kalau difaktorkan, itu jadinya adalah A tambah B dikali A kurang B. Perhatikan, anggap yang di depan ini sebagai A, yang belakang sini sebagai B. Maka kalau kita ikuti bentuk ini, perhatikan, pertama A tambah B. Maka di sini kita tulis X tambah 3. Selanjutnya A kurang B, maka di sini X kurang 3. Dia sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita cari angka pembuat nolnya. Maka sini kita tulis X tambah 3 sama dengan 0. X kurang 3 juga sama dengan 0. Lanjut. X sama dengan positif 3. Pindah ke kanan jadi negatif 3. Lalu X sama dengan negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Sehingga inilah dia akar-akar persamaan kuadratnya. Lanjut lagi biar benar-benar paham. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. Oke, ingat tadi jika angka di depan X kuadrat tidak ditulis angkanya ataupun ditulis angka 1, maka cara penyelesaiannya kita buatkan tanda kurung ini terlebih dahulu. Buka kurung, X tutup kurung, buka kurung lagi, X tutup kurung sama dengan 0. Langkah selanjutnya ambil angka paling belakang yaitu positif 3. Nah, sekarang tugas kita, carilah dua angka kalau dikalikan hasilnya positif 3. Angka berapa saja itu? Oke, perhatikan di sini. Bisa jadi, 3 ini merupakan hasil kali dari 1 dikali 3. Atau boleh juga negatif 1 kali negatif 3. Ya kan? 1 kali 3 hasilnya 3. Negatif 1 kali negatif 3 hasilnya juga positif 3. Selanjutnya angka yang kita peroleh ini kita jumlahkan. 1 tambah 3 hasilnya 4. Lalu negatif 1 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 4. Nah, angka yang kita ambil di sini merupakan angka yang di tengah sini, yaitu negatif 4. Nah, mana hasilnya negatif 4 tadi? Tentunya angka yang sini. Maka, angka yang kita tulis dalam kurung nanti yaitu angka di bagian depan sini. Negatif 1, negatif 3. Kita tulis di sini negatif 1, negatif 3. Setelah kita faktorkan seperti ini, kita cari angka pembuat nolnya. X kurang 1 sama dengan 0. Begitu juga dengan X kurang 3 juga sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 1. Pindah ke kanan jadi positif 1. X sama dengan negatif 3. Pindah ke kanan jadi positif 3. Sehingga inilah dia jawabannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 5. 2X kuadrat dikurang X kurang 3 sama dengan 0. Oke, sekarang perhatikan angka di depan X kuadrat. Dia bukan angka 1 lagi, melainkan angka 2. Nah, jika ketemu angka di depan X kuadrat bukan angka 1, ataupun tidak ditulis angkanya, maka cara untuk penyelesaiannya, perhatikan, kita buat angka 2. Oke, yang berasal dari sini. Kalau sini 5, berarti sini juga kita tulis 5. Karena sini 2, maka di bagian sini juga kita tulis 2. Buka kurung. X, tutup kurung, buka kurung lagi. X, tutup kurung sama dengan 0. Nah, sekarang kita kalikan. Angka depan kita kalikan dengan angka paling belakang. 2 kali min 3 hasilnya min 6. Sekarang tugas kita, carilah dua buah angka jika dikalikan hasilnya negatif 6. Angka berapa saja itu? Tentunya boleh jadi negatif 2 kali positif 3. Atau boleh juga positif 2 yang dikalikan dengan negatif 3. Atau boleh juga 1 dikali negatif 6. Atau boleh juga negatif 1 dikali positif 6. Selanjutnya angka yang kita peroleh ini kita jumlahkan terlebih dahulu.
Negatif 2 tambah 3 hasilnya positif 1. 2 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 1. Lalu 1 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 5. Selanjutnya negatif 1 tambah 6 hasilnya positif 5. Nah, angka yang kita ambil di sini merupakan angka yang ada di bagian tengah sini, yaitu negatif 1. Nah, mana hasil jumlah yang negatif 1 tadi? Tentunya angka bagian sini. Maka kita ambillah angka yang ada di tengahnya sini, yaitu positif 2 dan negatif 3. Namun dengan catatan. Oke, perhatikan. Kita tulis dia pakai per. Per di bawahnya yaitu per yang angka ada di sini. Kalau sini 2, maka sini kita tulis 2 dan sini juga 2. Kalau misalnya di sini angka 5, maka di bawah sini kita tulis 5. Begitu juga di sini juga 5. Itu perlu diingat. Oke? Lanjut, perhatikan. Setelah ini kita cari angka pembuat nolnya. Perhatikan, yang kita ambil itu angka yang ada X-nya saja. X tambah 2 per 2, tutup kurung. Oke, sama dengan 0. Lalu X kurang 3 per 2, juga sama dengan 0. Perhatikan, X ditambah 2 bagi 2 hasilnya 1. Lalu dia sama dengan 0. Maka X saja sama dengan positif 1. Pindah ke kanan jadi negatif 1. Lalu perhatikan angka di sebelahnya. X sama dengan negatif 3 per 2 pindah ke kanan jadinya positif 3 per 2. Sehingga kita perolehlah akar-akar persamaan kuadratnya yaitu negatif 1 dan 3 per 2. Ini dia jawabannya. Biar lebih paham, perhatikan contoh soal yang nomor 6. Perhatikan contoh soal nomor 6. 6x kuadrat dikurang x kurang 2 sama dengan 0. Perhatikan angka di depan x kuadrat bukan angka 1, melainkan angka 6. Maka cara penyelesaiannya perhatikan. Kita tulis 6 terlebih dahulu. Selanjutnya buat tanda kurung. X tutup kurung, buka kurung lagi, x tutup kurung sama dengan 0. Langkah selanjutnya, kita kalikan angka depan dengan angka bagian belakang. 6 kali negatif 2 hasilnya negatif 12. Selanjutnya, kita carilah dua buah angka kalau dikalikan hasilnya negatif 12. Angka berapa saja itu? Perhatikan. 3A dikali negatif 4. Atau boleh jadi negatif 3 kali positif 4. Atau boleh juga 2 dikali negatif 6, atau boleh juga negatif 2 dikali positif 6. Atau boleh juga angka yang lainnya, misalnya 1 kali negatif 12, atau negatif 1 yang dikali positif 12. Semua angka ini kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 12. Selanjutnya, angka-angka yang kita peroleh ini kita jumlahkan. Oke, 3 tambah negatif 4 hasilnya negatif 1. Negatif 3 tambah 4 hasilnya positif 1. Lalu 2 dikurang 6 hasilnya negatif 4. Lanjut, negatif 2 tambah 6 hasilnya positif 4. Lalu 1 dikurang 12 hasilnya negatif 11. Terakhir negatif 1 tambah 12 hasilnya positif 11. Nah, sedangkan angka yang kita ambil di sini merupakan angka yang ada di tengah sini, yaitu negatif 1. Perhatikan yang hasilnya negatif 1, yaitu angka bagian paling atas sini. Maka angka yang kita ambil yaitu angka di depannya sini. Yaitu perhatikan positif 3, negatif 4. Namun dengan catatan. Kita tulis di sini per. Per berapa? Yaitu per angka yang ada di depan sini. Karena sini 6, maka di sini kita tulis 6. Di sini juga 6. Langkah selanjutnya. Kita carilah angka pembuat nolnya. Perhatikan. X tambah 3 per 6 sama dengan 0. Begitu juga dengan angka di sebelahnya. X kurang 4 per 6 juga sama dengan 0. Lanjut. X ditambah 3 per 6 ini kan bisa disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama bagi 2. Maka di sini jadinya 1 per 6. Sama-sama bagi 3 maksud kami. Oke. 3 bagi 3 hasilnya 1. 6 bagi 3 hasilnya 2. Lalu dia sama dengan 0. Maka X saja sama dengan positif 1 per 2 pindah ke kanan jadi negatif 1 per 2. Perhatikan untuk yang di sebelahnya lagi. X dikurang 4 per 6 ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi 2. Perhatikan 4 bagi 2 hasilnya 2.
lalu 6 bagi 2 hasilnya 3, lalu dia sama dengan 0. Maka X saja sama dengan negatif 2 per 3 pindah ke kanan, jadinya positif 2 per 3. Sehingga kita perolehlah akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu yang pertama. Yang pertama ada negatif 1 per 2 dan X selanjutnya yaitu 2 per 3. Nah, seperti ini dia cara penyelesaian untuk soal yang nomor 6. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut lagi. Biar benar-benar paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal selanjutnya, yaitu contoh soal nomor 7. 2x kuadrat ditambah 13x ditambah 15 sama dengan 0. Perhatikan sekali lagi angka di depan x kuadrat, yaitu angka 2. Maka di sini kita tulis 2, buka kurung x, tutup kurung, buka kurung lagi x, tutup kurung sama dengan 0. Sekarang tugas kita selanjutnya. Kalikan angka depan dengan angka paling belakang sini. 2 kali 15 hasilnya 30. Selanjutnya, oke, kita carilah dua angka kalau dikalikan hasilnya 30. Angka berapa saja itu? Tentunya bisa jadi 3 dikali, 3 kali 10. Oke. Atau boleh juga negatif 3 kali negatif 10. Atau boleh juga 6 dikali 5. Atau boleh juga negatif 6 kali negatif 5. Atau boleh juga, perhatikan, 1 dikali 30. Atau boleh juga negatif 1 kali negatif 30. Semua angka ini kalau dikalikan hasilnya 30. Selanjutnya kita jumlahkan angka-angka yang kita peroleh tadi. Perhatikan, 3 ditambah 10 hasilnya 13. Lalu negatif 3 ditambah negatif 10 hasilnya negatif 13. Lanjut 6 ditambah 5 hasilnya 11. Lalu negatif 6 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 11. Lanjut lagi 1 tambah 30 hasilnya 31. Lalu negatif 1 ditambah negatif 30 hasilnya negatif 31. Nah, angka yang kita ambil di sini merupakan angka yang ada di bagian tengah sini, yaitu positif 13. Perhatikan yang hasilnya positif 13. Ini dia hasilnya. Maka angka yang kita ambil yaitu angka di depannya sini. Positif 3 dan positif 10. Maka di sini kita tulis ditambah 3 ditambah 10. Dengan catatan, perhatikan kita tulis per sesuai dengan angka di depan sini. Kalau sini 2, maka di sini dia per 2. Langkah selanjutnya, kita carilah angka pembuat nolnya. Oke, perhatikan di sini. X ditambah 3 per 2 sama dengan 0. Begitu juga dengan angka di sebelahnya. X tambah 10 per 2 juga sama dengan 0. Maka X sama dengan positif 3 per 2 pindah ke kanan. Jadi negatif 3 per 2. Perhatikan lagi. X ditambah 10 bagi 2 hasilnya 5. Lalu dia sama dengan 0. Maka X sama dengan positif 5. Pindah ke kanan jadinya negatif 5. Sehingga akar-akar persamaan kuadrat untuk contoh soal nomor 7 yaitu negatif 3 per 2 dan negatif 5. Ini dia jawabannya. Oke, lanjut ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 8. 4x kuadrat dikurang 7x dikurang 2 sama dengan 0. Perhatikan, angka di depan x kuadrat bukan angka 1, melainkan angka 4. Maka cara penyelesaiannya, tulis angka 4 ini terlebih dahulu. Buka kurung, X, tutup kurung, buka kurung X, tutup kurung sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita kalikan angka paling depan dengan angka paling belakang. 4 kali negatif 2 hasilnya negatif 8. Langkah selanjutnya, carilah dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 8, angka berapa saja itu? Tentunya bisa jadi 4 kali negatif 2 atau negatif 4 dikali positif 2 atau bisa jadi, perhatikan, angka 1 dikali negatif 8 atau boleh juga negatif 1 yang dikali positif 8. Semua angka di sini kalau dikalikan hasilnya negatif 8. Selanjutnya kita jumlahkan terlebih dahulu. 4 tambah negatif 2 hasilnya positif 2. Lalu negatif 4 tambah 2 hasilnya negatif 2.
Selanjutnya 1 ditambah negatif 8 hasilnya negatif 7. Lalu negatif 1 tambah 8 hasilnya positif 7. Sedangkan angka yang kita ambil di sini merupakan angka yang ada di tengah sini, yaitu negatif 7. Perhatikan ya, hasilnya negatif 7. Ini dia jawabannya. Nah, maka angka yang kita ambil yaitu angka di depan sini. 1 dan negatif 8. Maka di dalam kurung sini kita tulis dikurang 1 ditambah 8. Positif 1 maksud kami. Oke, positif 1. Lalu dia dikurang 8. Dengan catatan, perhatikan, kita tulis per di bawahnya sini sesuai dengan angka di depan sini. Karena sini angka 4, maka sini kita tulis 4. Begitu juga dengan di sebelahnya, juga 4. Selanjutnya, kita carilah angka pembuat nolnya. Perhatikan caranya, X tambah 1 per 4 sama dengan 0. X kurang 8 per 4 juga sama dengan 0. X sama dengan positif 1 per 4 pindah ke kanan, jadinya negatif 1 per 4. Lanjut sebelahnya, X sama dengan, dikurang 8 bagi 4 hasilnya 2. Lalu dia sama dengan 0. Maka X saja sama dengan negatif 2. Pindah ke kanan jadi positif 2. Sehingga kita perolehlah akar-akar persamaan kuadratnya. Yaitu negatif 1 per 4 dan positif 2. Nah, seperti dia cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.